Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salvatata Tazana dari kelas A823 dengan NPM 23146000311. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 model pembelajaran tematik. Yang pertama ada model pembelajaran fragmented. Model pembelajaran fragmented atau terpisah adalah model pembelajaran yang terbatas pada satu mata pelajaran saja, tanpa ada usaha untuk mengaitkan atau memadukan dengan mata pelajaran lain, sehingga mata pelajaran tersebut terjaga keasliannya. Ini adalah contoh model pembelajaran fragmented atau terpisah. Nah, warna-warna ini merupakan pemisah antara satu mata pelajaran lain dengan satu pokok bahasan mata pelajaran lain dengan pokok bahasan mata pelajaran yang lain. Jadi, kotak-kotak pemisah ini adalah pemisah dari pokok bahasan satu dengan pokok bahasan yang lainnya, sehingga pokok bahasan tersebut terpisah atau terpenggal. Langkah-langkah dalam model pembelajaran fragmented. Yang pertama yaitu membedah kurikulum. Maksudnya adalah menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran dari semua mata pelajaran. Yang kedua, menentukan subjek atau mata pelajaran apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu membuat daftar topik yang akan diajarkan sesuai dengan mata pelajaran apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang keempat yaitu menyusun atau membuat skala prioritas. Nah, hal ini berguna untuk menyusun topik yang akan dipelajari seluruhnya dan dapat dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mendiskusikan dengan guru sejawat untuk dapat memberikan saran kepada guru tersebut untuk menyusun topik apa yang sesuai dan dapat diajarkan kepada peserta didik. Kita ambil contoh dari mata pelajaran PPKN, materi nilai juang dalam proses perumusan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia, peranan Indonesia di Asia Tenggara, dan politik luar negeri Indonesia. Di sini disajikan secara terpisah-pisah. Lalu ada nomor 2 yaitu model pembelajaran connected atau keterhubungan. Nah, model ini merupakan menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu bidang pengembangan dengan bidang pengembangan lain, satu mata pelajaran dengan satu mata pelajaran yang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam model pembelajaran connected. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Nah, dalam tahap perencanaan ini menentukan tujuan pembelajaran secara umum dan secara khusus. Yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya ada kegiatan proses dan ada kegiatan pendataan data. Yang terakhir itu adalah evaluasi secara klasikal. Dan yang terakhir adalah evaluasi proses. Evaluasi proses ini meliputi hasil pengamatan, ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan, dan ketepatan siswa dalam menganalisis data. Kita ambil contoh dalam mata pelajaran IPA tentang sumber energi. Nah, di sini menghubungkan dengan materi bagaimana cara memelihara dan menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu model pembelajaran nested atau sarang. Model pembelajaran ini memadukan
penguasaan konsep keterampilan dengan kegiatan pembelajaran. Memfokuskan keterpaduan dari berbagai aspek pada satu mata pelajaran saja. Dan mengapa disebut model pembelajaran sarang? Karena bentuk atau modelnya itu mirip seperti sarang. Dalam pembelajaran ini, guru tetap menggunakan mata pelajaran yang terpisah atau secara terpisah. Tetapi pada setiap mata pelajaran terpisah tersebut sudah ada target-target multi keterampilan yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam mata pelajaran nested, model pembelajaran nested. Yang pertama ada tahap perencanaan. Yang pertama yaitu menentukan jenis mata pelajaran apa yang akan dipadukan. Yang kedua, memiliki kompetensi dasar, memiliki kajian materi, dan memiliki indikator. Yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang akan dipadukan. Yang keempat, yaitu merumuskan indikator hasil dari belajar. Dan yang kelima, yaitu menentukan rangkaian-rangkaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, di sini seorang guru tidak harus atau tidak mendominasi dalam pembelajaran. Namun seorang guru ini menjadi fasilitator kepada murid untuk bisa belajar lebih mandiri. Dan yang kedua yaitu memberikan tanggung jawab secara individu maupun kelompok dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, peserta didik itu dapat bekerja sama secara kelompok apabila dilakukan secara berkelompok. Dan yang ketiga yaitu guru memberikan atau terbuka dalam ide-ide yang disampaikan oleh siswa tersebut atau peserta didik apabila guru tersebut belum terfikirkan dalam membuat perencanaan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, guru dan siswa melakukan refleksi bersama-sama pada akhir pembelajaran. Nah, pada akhir pembelajaran ini, siswa dan guru akan merangkum hasil pembelajarannya. Setelah itu, guru akan memberikan soal evaluasi sebagai acuan untuk mengukur bagaimana peserta didik itu paham atau belum tentang mata pelajaran atau pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Mari kita lihat contohnya dalam keterampilan bahasa Indonesia. Target yang ingin dicapai adalah keterampilan berbahasa. Hal ini mencakup keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Yang keempat adalah model pembelajaran sekuenser atau rangkaian. Nah, model pembelajaran ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda, atau berbeda secara paralel dari satu mata pelajaran yang diorganisasikan dan diurutkan agar dapat bertepatan atau serupa dengan pada saat guru mata pelajaran yang lain itu membahas topik dengan topik yang mirip atau serupa. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran sekuenser ini. Yang pertama adalah menganalisis isi kurikulum. Yang kedua adalah think back atau redesign. Maksudnya adalah memilih dua mata pelajaran sejenis dan mengurutkan topik atau konsepnya dari masing-masing mata pelajaran tersebut agar bisa dipelajari dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga adalah think a design. Think ahead atau design.
menyusun topik dari kedua mata pelajaran secara berurutan agar masuk akal dan mudah dipahami. Yang keempat adalah think again, think ahead, atau refine. Think again atau refine. Membuat atau menyusun ulang dari topik yang sudah ada dari dua mata pelajaran tersebut agar dapat diajarkan secara bersamaan dengan cara yang lebih masuk akal. Mari kita lihat contoh mata pelajaran IPS dan PPKN. Tidak ada perpaduan dalam penyampaian materi pembelajaran, akan tetapi materi pelajaran antara kedua pelajaran tersebut disampaikan secara paralel atau berurutan. Kelima, ada model pembelajaran share atau berbagi. Model ini terfokus pada dua mata pelajaran yang secara bersama-sama diajarkan dengan konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan yang bertumpang tindih. Langkah-langkah dari model pembelajaran terbagi atau share ini adalah yang pertama, menentukan dua mata pelajaran apa yang akan difokuskan pada konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Lalu yang kedua, menyeleksi konsep-konsep apa, keterampilan, dan sikap apa yang akan diajarkan dalam satu semester ini. Yang ketiga, memiliki beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan, saling erat atau yang erat, dan tumpang tindih di antara mata pelajaran tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memilih tema yang cocok untuk pembelajaran tersebut. Mari kita lihat contohnya dalam mata pelajaran IPA tentang fotosintesis, meliputi ekosistem, perlindungan alam, dan grafik. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang wawancara, meliputi siklus hidup, sudut pandang, dan mengikuti alur cerita. Keterampilan yang tumpang tindih tersebut meliputi keterampilan pemahaman, keterampilan kreativitas, dan keterampilan alur berpikir. Dan yang keenam adalah model pembelajaran Webet atau jaring laba-laba. Model pembelajaran Webet atau jaring laba-laba ini merupakan perpaduan dari beberapa mata pelajaran yang diikat dengan tema sehingga dikenal dengan sebutan pembelajaran tematis. Dalam hubungan ini, tema itu dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Langkah-langkah dalam model pembelajaran Webet atau jaring laba-laba. Yang pertama ada tahap perencanaan, menentukan tujuan pembelajaran, menyiapkan bahan dan alat bantu yang akan digunakan itu seperti apa, dan menentukan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini guru dapat mengajak siswa atau peserta didik untuk mengamati suatu objek tertentu. Nah, di dalam objek itu siswa atau peserta didik bisa saling berdiskusi. Peserta didik dapat melakukan kegiatan pengamatan lebih mendalam terkait objek tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi, penjelasan atau kegiatan lain seperti menyanyi. Dan peserta didik dapat diberikan penugasan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, di sini bagaimana peserta didik itu dapat dinilai melalui pengamatan dan diskusi selama peserta didik itu melakukan pengamatan objek tadi, sehingga guru itu dapat menilai peserta didik apakah dia terlibat dalam pengamatan dan diskusi serta menilai kualitas hasil dari laporan peserta didik tersebut. Kita lihat contohnya, misal pada pembelajaran PKN dengan materi tenggang rasa, IPA dengan materi bentuk energi dan manfaatnya, matematika dengan materi
materi mengenal bangun datar, dan bahasa Indonesia dalam materi membuat ringkasan. Bagaimana keempat materi ini dapat digabungkan dalam satu pembelajaran? Caranya adalah dengan menggunakan tema, yaitu tema lingkungan. Yang ketujuh adalah model pembelajaran threaded atau model alur atau terantai. Nah, model ini tuh berfokus pada apa yang disebut sebagai metakurikulum. Model ini memadukan antara bentuk keterampilan, yaitu keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan belajar, keterampilan teknologi yang terdapat dalam semua disiplin ilmu dan dilakukan dengan pendekatan untaian. Nah, model ini dihubungkan oleh keterampilan secara umum pada setiap mata pelajaran tersebut. Langkah-langkah dalam model pembelajaran threaded. Yang pertama adalah menetapkan keterampilan. Apa saja sih yang digabungkan dalam pembelajaran seperti itu? Jadi ada keterampilan berpikir, sosial, mengorganisir, belajar, kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Yang kedua adalah memilih mata pelajaran yang cocok dengan pembelajaran ini atau dengan model pelajaran ini. Yang ketiga yaitu menyesuaikan standar dengan standar kompetensi dasar atau KD yang dapat digabungkan. Yang keempat yaitu membuat indikator pembelajaran secara terpadu dari 2 atau lebih dari suatu mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah menentukan keterampilan berpikir yang ingin disatukan dalam suatu pembelajaran atau dari satu yang ingin disatukan dalam pembelajaran. Mari kita lihat contohnya. Mata pelajaran IPA, Agama, Kesenian, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kelima mata pelajaran ini dihubungkan oleh keterampilan menganalisis, mendeskripsikan, dan bekerja sama. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran integrated atau terpadu. Model pembelajaran integrated atau terpadu adalah bagaimana mata pelajaran yang beragam tersebut kemudian dipadukan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau terkait. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran integrated. Yang pertama adalah menyusun rencana pembelajaran yang akan atau yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, membagi waktu belajar dengan baik. Supaya apa? Supaya semua materi itu dapat tersampaikan secara menyeluruh atau sesuai dengan jadwal. Yang ketiga, memilih materi atau topik yang apa saja sih yang akan dipelajari. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran itu. Yang kelima, menyusun kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dilakukan selama di kelas. Yang keenam, menentukan media atau alat bantu apa yang akan digunakan dalam mengajar. Dan yang terakhir adalah menyusun cara untuk menilai apakah peserta didik itu sudah paham atau belum terkait materi yang sudah diberikan saat pembelajaran. Misalnya, seorang guru itu atau tersebut dapat memberikan soal, tugas, ataupun diskusi secara individu maupun kelompok. Dalam contoh mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia, keempat mata pelajaran ini dapat dipadukan dengan menggunakan media, yaitu benda. Kemudian dalam materi IPA, yaitu membuat karya atau model yang menunjukkan perubahan energi listrik menjadi energi gerak, dikaitkan dengan materi IPS, yaitu teknologi komunikasi transportasi, melalui kegiatan mencari informasi. Kemudian materi IPS dikaitkan dengan materi matematika,
yaitu bangun ruang sederhana melalui kegiatan mengamati. Kemudian, materi matematika dikaitkan dengan materi bahasa Indonesia, yaitu petunjuk penggunaan benda atau melakukan sesuatu melalui kegiatan menulis. Dan terakhir, materi bahasa Indonesia dikaitkan dengan materi IPA melalui kegiatan memperagakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.